Selamat bertemu kembali. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pentingnya visi bagi pengembangan perguruan tinggi. Sebagai sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi, maka visi berperan sebagai penunjuk arah ya, kemana perguruan tinggi tadi bergerak, sebagai motivator internal juga dan pemersatu bagi semua elemen yang ada di dalam perguruan tinggi untuk bersama-sama mewujudkan visi tadi. Pertanyaannya, bagaimana kemudian visi tadi itu bisa direalisasikan? Nah, yang menjadi persoalan adalah seringkali pernyataan visi itu sifatnya abstrak ya. Menjadi perguruan tinggi yang unggul ya, berkelas dunia ya. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai kata-kata unggul, ya, kata-kata berkelas dunia, ya, menjadi sesuatu yang lebih operasional, ya, lebih mudah untuk disiapkan dan dicapai begitu. Nah, inilah yang akan menjadi topik bahasan saya pada video kita kali ini. Langkah yang pertama adalah kita mencoba untuk menerjemahkan keywords yang ada di dalam pernyataan visi tadi menjadi bentuk-bentuk yang lebih nyata. Ya. Jadi contohnya tadi misalkan menjadi unggul berkelas dunia begitu ya. Nah, unggul berkelas dunia itu kemudian kita coba cari manifestasinya seperti apa. Bentuk keunggulan kita itu dalam hal apa misalkan ya. Nah, jadi contohnya kalau kita menginginkan, oh kita pengen unggul di bidang penelitian dan publikasi. Ya. Nah, maka penelitian dan publikasi itu adalah manifestasi dari keunggulan kita. Nah, hal-hal itulah yang kemudian perlu kita identifikasi dulu. Ya. Nah, setelah kata-kata penting di dalam pernyataan visi tadi kita manifestasikan dalam beberapa aspek yang itu nanti akan merepresentasikan ya tadi ya kata-kata penting tadi, maka selanjutnya kita mencoba untuk menetapkan standar ya terkait dengan tadi aspek-aspek yang menjadi manifestasi dari keywords di dalam visi kita. Nah, standar ini seperti yang kita ketahui adalah sesuatu yang ingin kita capai begitu ya. Nah, jadi pentingnya standar di dalam menerjemahkan visi tadi adalah dengan standar ini kita bisa tahu setinggi apa sih level yang akan kita capai ya, yang harus kita wujudkan tadi ya. Nah, ketika kita bicara misalkan tadi terkait dengan penelitian, terkait dengan publikasi begitu ya, kita bisa mengatakan, oh standar kita ya kalau mau dikatakan unggul dan berkelas dunia tadi, ya, penelitian kita harus berlevel internasional misalkan, ya melibatkan peneliti-peneliti dari luar negeri ya, dan kita dalam posisi yang sejajar dengan mereka. Atau kita bisa mengatakan, oh publikasi kita itu harus internasional juga ya di jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Nah, itulah standar kita. Itulah standar yang kemudian bisa menunjukkan tadi keunggulan ya, berkelas dunia dan sebagainya tadi ya. Nah, setelah kita menetapkan standar, maka kemudian mudah bagi kita untuk menetapkan indikator ya yang menunjukkan ketercapaian dari standar tadi ya. Kita bisa mengatakan misalkan oh dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang begitu kita harus bisa menghasilkan sekian banyak penelitian internasional ya. Atau kita harus bisa mendapatkan sekian banyak hibah dengan dana internasional ya, atau misalkan lagi kita harus bisa menghasilkan publikasi sekian banyak di jurnal Q1 misalkan. Nah, itu adalah indikator-indikator yang pada akhirnya itu nanti akan menjadi tujuan kita, ya, menjadi target kita ya untuk kita wujudkan. Nah, artinya apa? Ketika kita nanti suatu saat ya bisa mewujudkan semua itu tadi yang ditunjukkan oleh indikator-indikator tadi, kita bisa mengatakan, "Ah, ini loh,
kita sudah mencapai apa yang kita cita-citakan tadi, ya. Nah, kira-kira, mudahnya demikian, ya. Ketika kita sudah bisa mendefinisikan tujuan jangka panjang kita tadi, maka kemudian mudah bagi kita untuk, menentukan, tahapan-tahapan yang diperlukan untuk, mencapai atau mewujudkan tujuan tadi, ya. Kita juga bisa, mengidentifikasi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, ya, sumber daya apa yang perlu kita sediakan dan siapkan untuk, perjalanan mencapai tujuan jangka panjang tadi. Kita juga bisa menetapkan kerangka waktu ya, jadwal begitu ya, target apa, dicapai kapan begitu ya. Dan yang tidak kalah penting, kita juga bisa menyiapkan, mekanisme monitoring dan evaluasi, ya. Nah, yang terakhir ini, kadang dilupakan, tetapi sebetulnya punya peran yang sangat penting, ya. Monitoring dan evaluasi ini, punya, apa namanya, posisi yang, vital karena, dengan inilah kemudian kita itu bisa, tahu gitu ya, progres kita itu sejauh mana begitu ya. Nah, jadi, tahapan, langkah-langkah, ya, kemudian sumber daya yang harus disiapkan, kemudian kerangka waktu, pencapaian dan juga perencanaan untuk monitoring dan evaluasi ini, biasanya, disusun dalam kerangka perencanaan strategis ya atau Renstra ya. Nah, jadi kalau kita mendengar, Renstra begitu ya atau kita diminta untuk menyusun Renstra itu sebetulnya hubungannya erat sekali dengan, pencapaian, visi dan tujuan jangka panjang tadi. Karena dengan Renstra lah kemudian kita itu bisa tahu ya, apa yang, harus kita lakukan ya untuk bisa mencapai, visi dan tujuan jangka panjang kita. Perencanaan strategis biasanya, disusun dalam jangka yang cukup panjang ya, 5 tahunan misalkan ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah, dalam 5 tahun itu, bisa saja terjadi, dinamika yang cukup, kuat begitu ya, perubahan-perubahan yang cukup besar yang kemudian bisa membuat, rencana strategis yang kita susun ini menjadi mungkin bukan kemudian menjadi tidak berlaku ya, tapi, perlu ada peninjauan kembali begitu ya. Ya contohnya aja misalkan ketika tahun kemarin, Mas Menteri kita itu mencanangkan, ide Merdeka Belajar gitu ya. Nah ini kan, menunjukkan adanya suatu, perubahan yang, cukup radikal ya, tentang bagaimana, pembelajaran di kampus itu akan dijalankan. Nah, pertanyaannya, apa yang kemudian kita lakukan dengan, Renstra kita, ya? Kita sudah terlanjur menetapkan, perencanaan jangka panjang, tetapi di tengah jalan itu ada perubahan-perubahan yang harus kita, antisipasi begitu, harus kita hadapi begitu. Nah, saya tidak ingin membahas tentang detailnya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa, perencanaan strategis yang kita sudah, tetapkan tadi, itu sebenarnya bukan seperti kitab suci yang tidak bisa diubah gitu ya. Jadi Renstra itu pun juga, open for adjustment gitu ya, bisa saja ditinjau di tengah jalan. Kalau misalkan kita merasa bahwa Renstra kita itu, perlu disesuaikan di sana sini, ya kita harus bersedia untuk melakukan itu gitu ya. Ya, jadi jangan jangan kemudian merasa bahwa, "Oh ini nanti, harus nunggu 5 tahun dulu baru kemudian kita, meninjau Renstra kita." Ya, jangan ya. Setiap kali kita merasa ada sesuatu perubahan yang itu berpengaruh terhadap, apa namanya, upaya kita, perencanaan kita untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi, ya segeralah untuk melakukan peninjauan terhadap perencanaan kita tadi, ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kita perlu menempatkan Renstra kita tadi itu, pada posisinya yang benar ya.
Jadi, sebagai sebuah dokumen, perencanaan, ya kita harus betul-betul menggunakan Renstra tadi sebagai pedoman atau panduan di dalam, merencanakan, berbagai macam program dan kegiatan di perguruan tinggi gitu ya. Jadi jangan menganggap, Renstra itu hanya sekedar dokumen yang, setelah disusun kemudian masuk lemari dan nanti mungkin hanya ditunjukkan ketika ada akreditasi, bukan itu, ya. Nah, jadi, Renstra itu jadikanlah Renstra itu sebagai pedoman untuk, menyusun, berbagai macam program dan kegiatan, ya. Dan satu hal lagi, apa namanya, target-target yang ada di dalam Renstra tadi itu juga, perlu dimonitor ya, karena, monitoring itu nanti akan bisa memberitahu kita, tentang progres, tentang kemajuan ya, seberapa jauh kita sudah melangkah dan, perjalanan kita masih masih berapa jauh lagi begitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan nih contoh saja, ketika kita tadi, menetapkan tujuan jangka panjang kita setelah 10 tahun nanti maka, ada 100 buah publikasi, di jurnal Q1 misalkan, ya. Nah, dalam waktu 10 tahun itu kan kemudian, kita berusaha untuk mencapai tujuan tadi. Nah, ketika kita melakukan, monitoring, apa namanya, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, kita kan jadi ngerti, ya, tahun pertama sudah berapa, tahun kedua sudah berapa capaian kita. Nah, setiap kali kita melakukan monitoring, kemudian kita bisa mengevaluasi, oh, setelah tahun kelima misalkan kenapa baru baru sedikit sekali gitu ya jumlah publikasi kita. Nah, evaluasi-evaluasi semacam itulah yang kemudian bisa apa namanya, menyadarkan kita tentang kemajuan yang kita capai, ya. Mana-mana capaian yang sudah berhasil kita wujudkan, mana-mana yang belum, ya, kendalanya apa, begitu ya. Nah, itu ya, apa, pemahaman dan pengetahuan tentang itu akan, sangat berguna bagi kita untuk menjaga agar, perjalanan kita untuk mencapai tujuan jangka panjang itu bisa bisa tetap berjalan di relnya dan pada suatu saat akhirnya kita akan mencapai tujuan kita, ya. Itu kira-kira. Jadi, apa namanya, Renstra itu penting sekali, tapi tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa Renstra itu, betul-betul menjadi, panduan kita, ya. Dan kemudian juga di dalam pelaksanaannya, Renstra itu kemudian juga kita, monitoring dan evaluasi secara teratur, ya. Dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan, perguruan tinggi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, semoga bisa memberikan manfaat, ya. Lain kali kita akan diskusikan tentang topik, lain yang tidak kalah menarik. Terima kasih.